Selamat pagi bagi kalian semua dimanapun kalian berada. Hari ini gue mau bikin video mengenai keluh kesah gue saat belajar online. Ya seperti biasa, belajar online ini membuat gue memiliki banyak waktu saja di rumah. Apalagi saat pandemi covid kayak gini kan. Lo semua pasti bosan banget kalau belajar terus-terusan di rumah. Tapi ada sisi positif sama negatifnya juga sih kalau lo belajar online. Dan kali ini gue mau ngasih tahu aja sih keseharian gue saat belajar online. Mungkin video ini kurang jelas ya gambarnya, ya karena maklum HP gue masih kentang. Ya keseharian gue yang pertama yaitu kita bisa bangun lebih siang sih. Terus kita punya banyak waktu untuk membantu orang tua di rumah. Ya kayak misalnya seperti gue ini, ngebantu nyapu dari kamar ke kamar sampai keluar ruang tamu, terus sampai ke halaman rumah. Dari atas sampai ke bawah, mungkin semua halaman sih. Tapi itu sudah bikin ngebantu ngeringanin pekerjaan orang tua kita sih. Terutama ibu kita. Yang jadi sedikit ringan lah pekerjaannya. Apalagi kalau kita punya adik cewek kan. Ya bisa kita manfaatin suruh nyuci piring. Jika semua pekerjaan rumah sudah gua selesain, barulah gua masuk ke kamar lagi. Ya seperti biasa, kita cek-cek dulu apakah habisnya sudah dipublish atau belum. Wait a minute. What? It's the motherfucking Eagle Double G. Got it! Kadang-kadang yang bikin kita kesel tuh saat belajar adalah koneksi internet gua yang jelek. Anjing tokek lagi. Anjing motor lagi. Gak mau diam guys. Ya udahlah ya, gak usah dipikirin. Mending kita lanjut aja. Sampai mana tadi? Kadang-kadang yang bikin kita kesel saat belajar itu adalah koneksi internet gua yang jelek. Mungkin bagi anak-anak yang tinggal di kota, be aja ya kalau masalah sinyal. Tapi bagi gua yang tinggal di perbukitan, ini jadi masalah besar. Ya gimana gak jadi masalah? Misalnya saat ngumpul tugas, nunggunya itu sampai bermenit-menit lah. Ya kalau gurunya baik, ngasih waktu yang cukup panjang. Tapi kalau gurunya minta cepet, ini bisa bikin kita jadi terlambat buat ngumpul tugasnya. Apalagi sekarang sekolah udah gak ngasih kuota gratis lagi. Udah koneksi internet jelek, kuota pas-pasan, terus tugas tetap numpuk. Apalagi yang sekolah pakai jalur non miskin. Udah online, kuota gak ada, SPP tetap jalan. Aduh, udah miskin karena corona, tapi pengeluaran tetap sama. Ya mungkin bukan gua aja sih yang ngerasain. Kalian yang nonton video ini juga pasti ngerasain kan. Kalau ada yang nonton sih. Biasanya kan sekolah online itu sama kan waktu belajarnya sama sekolah offline. Ya kalau udah kelas 12 seperti gua, itu selesainya sih jam 1-an kalau gak salah. Di zaman COVID-19 kayak gini kan kita berpergian selalu dibatasin. Terus harus menggunakan masker. Parahnya lagi kalau kita nggak menggunakan masker, terus ketahuan, itu dendanya 100.000. Sedangkan harga masker nggak nyampe 10.000. Hal kayak gitu tuh bikin kita jadi malas keluar kan. Tapi terkadang kalau kita diam di rumah, apalagi sendirian, pasti setan itu akan sering ngasut kita supaya pergi ke hal-hal yang negatif. Gue bakal ngasih tips buat kalian yang sering berpikiran negatif ketika lagi sendirian di rumah. Tips yang pertama, ya udah jelas sih, pasti main game. Hal ini cukup ampuh untuk menghindarkan kita ke hal-hal yang negatif. Karena kita bisa fokus ke dalam gamenya aja. Tapi jangan main game berlebihan, main game secukupnya aja. Terus tips yang kedua, kita bisa belajar. Ya mungkin belajar itu adalah hal yang membosankan.
Tapi kalau kita belajar apa yang kita senangi, mungkin itu bakalan jadi hal positif juga bagi lu. Ya misalnya kayak gue ini suka dengan cerita movie kan. Nah gue alihkan untuk membuat skrip kayak gini. Terus supaya usaha gue gak sia-sia, gue mutusin untuk rekaman dan upload ke YouTube. Ya walaupun sedikit yang nonton, tapi itu bisa lumayan ngalihin pikiran lo ke hal positif sih. Apalagi kalian yang suka editing, kalian bisa cari tutorial di YouTube cara editing. Itu juga berguna banget sih. Gue sebenarnya sedikit kecewa sih dengan cara belajar kita saat ini. Ini bagi orang-orang yang sekolah di SMK atau yang di perguruan tinggi juga sih. Yang gimana gak kecewa kan ya? Gue nyari SMK kan buat nyaluran hobi gue sebagai IT. Supaya gue nanti tamat bisa langsung kerja juga kan. Tapi kalau sudah belajar online kayak gini, jadinya percuma gue nyari SMK. Gimana gak percuma? Biasanya kita sekolah itu sambil praktek kan. Terus kita itu jadi punya skill gitu. Dan juga jadi tahu kalau kerja di lapangan itu tuh kayak gini. Tapi sekarang setelah online, kita jadi anak SMP lagi. Praktek gak ada, materi gak jelas. Mungkin waktu SMP materi masih jelas. Yang ada cuma tugas saja. Dan gurunya juga bilang kalau belajar online itu menyenangkan, bla 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 dan sebagainya. Bagi dia emang menyenangkan sih. Sabar, motor lewat. Ya gimana gak menyenangkan coba? Dia gak usah ngajar, tinggal nyiapin absen sama tugas terus di post. Mau siswanya nyontek kayak ke temennya, mereka gak peduli. Yang penting nilai ada dan gaji mereka tetap jalan ya kan. Mungkin hal-hal kayak gitu bakalan disukai sama siswa-siswa yang gak suka belajar sih. Kan bisa dijiplak punya teman. Tapi kalau kayak gua, hal yang kayak gitu bikin kita jadi stres. Apalagi anak SMK. Anak SMK itu butuhnya skill bukan teori. Masa kita kerja nanti pakai teori-teori doang, tapi hasil kagak ada. Kan itu lucu ya. Gue sih pengennya cepet-cepet sekolah lagi, biar gue itu bisa ngerasain yang namanya praktek, bukan teori lagi. Dan juga bisa kumpul-kumpul kayak dulu lagi. Mungkin kalau kita bahas semuanya nggak bakalan habis sih. Dan kita bagi anak-anak lulusan corona harus tetap semangat sih untuk menjalani kehidupan kita ke depannya. Kita harus bisa pintar-pintar memanfaatkan teknologi yang ada sih. Kalau bukan dari diri kita sendiri, yang mulai duluan terus siapa lagi? Ortulo, ya kali. Intinya sih tetap semangat, terus berjuang dan berkarya, terus mencoba hal yang baru. Mau dari internet atau dari kehidupan di sekitar lu. Gue yakin Tuhan pasti akan memberikan jalan kepada kita. Intinya yang kalian minta dari Tuhan itu jangan banyak-banyak. Jangan kalian minta uang atau hal-hal semacamnya. Kalian cukup minta kesehatan, keselamatan, dan petunjuk jalan menuju kesuksesan. Karena kalau udah kita sehat, terus kita selalu diberi keselamatan, pasti akan ada jalan untuk menuju kesuksesan. Karena jalan kita masing-masing itu udah Tuhan yang nentuin. Jadi kita tinggal mengikuti alurnya saja. Mungkin jalannya nggak bakalan Tuhan langsung yang menunjukin sih. Pasti jalan itu akan ditunjukkan sama orang lain. Seperti teman, keluarga, mungkin aja sama orang yang nggak kenal lo sama sekali sih. Mungkin segitu aja yang gue sampein kepada kalian semua sih. Sebenarnya video ini video curhat gue sebenarnya. Mungkin bagi kalian video ini nggak begitu berguna, tapi ini isi hati gue aja sih. Karena gue sekarang mengalaminya. Oke, sekian dari gue. Jangan lupa kalian like, komen di bawah, share ke teman-teman kalian semua, dan tekan tombol subscribe-nya supaya gue makin semangat bikin konten gabut kayak gini. Oke, bye-bye. See you.